Ada di rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati para undangan yang hadir pada hari ini dari perwakilan akademisi baik Rusia, UIN maupun UNAYA. Yang saya hormati perwakilan dari partai politik baik partai politik nasional maupun partai politik lokal yang hadir pada acara hari ini. Saya mewakili panitia yang lain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang hadir, pada peserta yang hadir pada acara hari ini, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pemenangan Prabowo Hatta dan Jokowi JK yang hadir pada acara ini hingga nantinya akan menjadi narasumber pada debat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang hadir. Diharapkan dapat mengikuti diskusi publik dengan tema visi, misi, dan program Capres untuk Aceh. Diharapkan dapat terus berpartisipasi hingga akhir acara selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara oleh Bapak Juwanda Jamal selaku Direktur Aceh Civil Society Task Force. Pada Bapak kami persilakan. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada tim ses dari kandidat Presiden Cawapres baik Prabowo Hatta dan Jokowi JK yang telah bersedia untuk berpartisipasi pada acara ini. Kemudian yang kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita dari visi Indonesia yang telah mempersiapkan acara ini. Kemudian yang selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada panelis Pak Saifuddin dan Ibu Sarifah Rahmatillah, dan juga Bapak-bapak Ibu sekalian yang berhadir dan kemudian berpartisipasi pada acara ini. Jadi inisiatif ini adalah dalam rangka yang pertama adalah untuk memeriahkan sebenarnya Pilpres ini. Ya. Setelah kita baru saja melewati momentum politik pileg, ya. Jadi terutama bagi rekan-rekan kita yang di Aceh, selamat bagi teman-teman rekan-rekan semua yang telah mendapatkan kepercayaan dan amanah, dan semoga ini bisa kita lanjutkan dengan agenda pembangunan Aceh ke depan. Ini yang penting, dan harapannya bagi kedua tim ses bisa kita lakukan kerja-kerja yang fair nantinya, dan juga kalaupun misal terjadi berbagai gesekan, perselisihan, bagaimana kita musyawarahkan, kita dialogkan, itu yang paling penting, sehingga Aceh ini tetap beda dengan tempat-tempat lain di Indonesia ini. Dan selanjutnya untuk meningkatkan waktu, kami serahkan floor ini pada rekan-rekan semua, baik panelis, baik dari tim maupun dari peserta, supaya bagaimana acara kita ini bisa menghasilkan sebuah pemikiran, bisa menghasilkan pemikiran dari kemajuan Aceh di masa depan. Untuk itu kami dari STF sekali lagi mengucapkan apresiasi kami, terima kasih kami, dan secara resmi kita mulai acara ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, para hadirin, selamat datang di diskusi publik yang hari ini mengangkat tema tentang menakar visi misi dan program para capres Republik Indonesia 2014 untuk Aceh ke depan. Artinya, kita akan melihat hari ini sejauh mana program atau visi misi dari para capres untuk Aceh secara khusus. Untuk itu, acara ini sangat penting artinya bagi kita, karena kami yakin bahwa pada hari ini mungkin ada dari peserta nanti yang akan mengubah keputusan, mungkin sebenarnya sejauh mana program atau visi dan misi dari para capres itu rasional atau sesuai dengan kebutuhan pembangunan Aceh selama 5 tahun ke depan. Karena Aceh tentu punya kekhususan tersendiri, oleh karena itu kita ingin melihat seperti apa kekhususan yang dimiliki oleh para capres yang hari ini dan para tim ses masing-masing. Kami undang yang pertama tim sukses dari pasangan nomor 1. Kami pasangan berikutnya ada Bang Fauzan, ikut tampil ke depan. Dan berikutnya ada Bang Salmi Badrudi. Oke, di sini ini masih sesuai dengan turun. Ada Bang TN Julfikar. Berikutnya ada Bang Ari Maulana. Dari pusat sampai daerah itu betul-betul bisa terjadi. Tidak, lagi-lagi tidak seperti hari ini. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyaksikan dan bisa sangat miris kalau kita perhatikan. Masing-masing punya konsep sendiri, ya. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di Aceh saja itu kepala daerah, gubernur, bupati, masing-masing jalan sendiri. Tidak ada yang mengendalikan secara baik. Oleh karenanya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bang Risman telah tercantum dalam grand skenario besar dalam rangka mewujudkan Indonesia yang cerdas. Saya sebagai mantan aktivis pro demokrasi dan hak asasi manusia, saya pikir teman-teman di sini juga dengan latar belakang yang sama dengan saya, termasuk teman yang mendukung Jokowi JK. Ada Bang PN Zulfikar Wahi, Pak Fuad dosen saya, ada Ari Maulana, teman saya dekat dengan saya. Menurut saya secara pribadi, yang saya kenal tentang Prabowo Subianto mungkin sama seperti masyarakat Indonesia lain kenal bahwa Prabowo Subianto terlibat dengan beberapa sejarah hitam daripada perjalanan Republik kita, sejarah Orde Baru. Tapi saya melihat bahwa Prabowo Subianto sebenarnya menjadi kambing hitam daripada sejarah kelam Republik kita. Dia dikambing hitamkan oleh negara, dikambing hitamkan oleh penjahat-penjahat yang lain untuk menutupi keberobokan negara itu sendiri. Jadi saya secara personal melihat beliau, Pak Prabowo, secara pribadi menurut saya dia orang yang memiliki kepribadian yang unik. Dia sekolah di Barat, dari kecil juga di Barat, dan kemudian setelah tamat SMA tidak memilih untuk masuk pada universitas yang bergengsi, padahal beliau diterima di sana. Beliau memilih masuk ke Angkatan Perang Republik Indonesia. Bagi saya ini menarik. Secara personal saya menilai Prabowo. Kedua, Prabowo itu tokoh yang kontroversi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia menjadi sampah daripada tong sampah daripada Orde Baru. Ketiga, Prabowo adalah seorang jenderal dengan obsesi politik yang cukup luar biasa setelah dia berhenti menjadi tentara. Sedari awal beliau sangat konsisten ingin menjadi presiden Republik Indonesia. Beliau bukan orang yang datang lalu mencoleng sebuah kesempatan politik untuk kemudian menjadi presiden. Tapi sedari awal setelah beliau berhenti daripada angkatan darat, beliau berpikir bahwa beliau harus melakukan sesuatu untuk Indonesia masa depan, dan beliau memilih ingin menjadi presiden sejak bersama dengan Ibu Mega ketika Pilpres yang lalu. Beliau berjuang harus menjadi presiden dari PDI
perjuangan pada masa yang lalu. Tapi Ibu Mega hanya memberikan sebagai wapresnya saja. Dan kali ini beliau berjuang lagi untuk menjadi presiden. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat unik. Dan saya secara pribadi tertarik dengan keunikan seorang Prabowo Subianto. Pandangan pribadi ini mungkin baru muncul dalam pikiran dan hati saya itu 2 bulan yang lalu, tidak lebih, baru 2 bulan yang lalu. Sebelumnya saya biasa-biasa saja, meskipun Partai Aceh sudah berkoalisi sedari awal dengan Gerindra, dan kita mengerti bahwa sedari awal kita merintis supaya Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia. Pemerintah Aceh dengan Jakarta itu semuanya via Pak Hatta. Ketika komunikasi kita dengan SBY, apapun komunikasi politik kah itu, berkaitan dengan pembangunan kah itu, berkaitan dengan ekonomi kah itu, hubungan kita ke pusat itu melalui Pak Hatta. Jadi ketika Prabowo kemudian bersanding bersama Pak Hatta, ini adalah pasangan yang menurut saya ideal. Dan saya mengharapkan pasangan ideal ini jauh-jauh hari sebelum pasangan ini ditetapkan oleh partai koalisi untuk menjadi presiden Indonesia. Itu alasan pribadi kita, pribadi saya kenapa saya tetap dan benar yakin, dan apalagi setelah ditugaskan oleh partai untuk berjuang untuk calon presiden kita ini. Kemudian Partai Aceh khusus, partai di mana saya berada, itu sedari awal memang sudah mendesain perjalanan politik ini. Artinya kita sudah dari awal datang ke rumah Pak Prabowo, dari awal kita sudah bicara tentang Indonesia masa yang akan datang, tentang Aceh masa yang akan datang. Jadi dan kemudian kita berkoalisi, PA berkoalisi, kawin dengan Gerindra Aceh diberikan sepenuhnya kepada Partai Aceh, dan kita mensupport ini. Artinya apa? Bagi kami Partai Aceh berpikir bahwa politik Aceh ke depan itu ditentukan di Jakarta. Politik Aceh ke depan itu sangat ditentukan oleh kiprah kita di nasional. Makanya kemudian Partai Aceh sangat berbangga bisa bersama-sama dengan Partai Nasional dalam koalisi Merah Putih ini, koalisi saya sama Bang Risma, Merah Putih, untuk sama-sama kita bekerja untuk Indonesia yang lebih bagus, dan tentunya Aceh yang lebih baik. Dan Pak Prabowo konsisten dengan semua keinginan politik kita semua, bahwa undang-undang pemerintah Aceh, MOU Helsinki, sesuatu yang sudah menjadi matlamat dari kita semua, sudah selesai, tinggal kita implementasikan saja. Terima kasih. Kita persilakan dari tim sukses nomor urut 2, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak JK, untuk menyampaikan visi dan misi programnya dengan waktu maksimal 20 menit, dan kita berharap semua orang berbicara berkaitan dengan visi dan misi ini. Dari 20 menit dari sekarang kami persilakan. Jadi visi misi dan program aksi tentunya ada 2 hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, visi misi Jokowi JK secara nasional, karena kita kan tidak memilih gubernur atau bupati hari ini, kita pilih adalah presiden. Jadi nanti mungkin konsep-konsep atau visi misi terkait Aceh mungkin nanti Pak Fuad juga akan sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya kita tahu bahwa pasca reformasi tahun 1998, sekarang sudah 2014, jadi lebih kurang sudah 16 tahun. Kita tidak melihat sesuatu yang luar biasa, ya, tidak melihat sesuatu yang luar biasa terhadap perkembangan di negeri ini, terutama di Indonesia, sehingga memunculkan bagaimana harapan-harapan yang luar biasa juga untuk memaksimalkan potensi kepemimpinan bangsa berikutnya, sehingga kita berharap ada lahir Indonesia baru yang lebih demokratis, lebih sejahtera, berkeadilan dan bermartabat. Jadi
proses perjalanan pasca reformasi ini yang kemudian menimbulkan gagasan sebenarnya bagaimana kita memaksimalkan kelahiran Indonesia hebat. Nah, itu bahasa-bahasa yang selama ini kita munculkan. Dan dari sini kita juga melihat sosok-sosok yang menurut kami penting untuk kemudian dimunculkan. Kalau tadi Bung Kausar sangat terpicut ya dengan sosok Prabowo, tentunya kami juga melihat sesuatu yang luar biasa dan muncullah itu yang namanya Joko Widodo. Kita sudah merekam bagaimana jejak dia saat di Solo. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama penghormatan saya kepada tim pemenangan dari pasangan Prabowo Hatta, yang juga teman-teman saya, adik-adik saya semua. Mudah-mudahan perseteruan ini bukan perseteruan yang kemudian melahirkan permusuhan, tapi justru kekompakan. Ya. Oke, selanjutnya saya juga memberi penghormatan yang tinggi kepada teman-teman para hadirin yang sudah berhadir pada kesempatan perdebatan Capres-Cawapres ini, yang nantinya kita berharap juga dapat memberi sejumlah pemikiran, pendapat, dan kontribusinya untuk sama-sama kemudian dapat memperkaya barangkali dari apa-apa yang masing-masing pasangan telah kemukakan sejauh ini, baik secara tertulis maupun dalam bentuk yang tidak tertulis. Juga kepada tim panelis Pak Saifuddin Batasam, Ibu Syarifah Rahmatillah, yang juga teman-teman saya semua sini mungkin teman semua ya. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini ya semakin membuat Aceh cerah ke depan, insyaallah. Juga kepada teman-teman saya Pak Zul, Pak Zulfikar, dan Harim Maulana sebagai kami yang bergabung di dalam Seknas Jokowi, yang sebenarnya kami tidak mewakili partai politik. Kami mewakili dari individu-individu yang merasa terpanggil untuk sosok manusia Indonesia yang menurut saya langka. Pak Jokowi itu sosok di jajaran pemimpin Indonesia termasuk sosok yang langka. Dan kelangkaan ini justru menjadi sesuatu yang kita rindukan. Namun persoalannya hari ini kadang-kadang kita tidak jelas apa yang sedang kita rindukan. Karena kita tidak jelas paham problem mendasar Indonesia ini apa, dan juga problem mendasar Aceh ini sekarang ini apa. Oleh karena itu saya mencoba mengelaborasi apa yang sejauh ini telah dikonsepsikan sedemikian rupa di dalam visi misi Jokowi secara nasional, yaitu terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong. Tema besar visi ini saya coba elaborasi dalam konteks Aceh. Bagaimana pemahaman yang terkandung di dalam kedaulatan, berdaulat, kemandirian, kepribadian, dan gotong royong. Barangkali ini yang coba kita lihat dalam konteks keacehan, sebagaimana yang juga hari ini sebenarnya menjadi judul dari topik perbincangan kita hari ini sebagai yang tertera di sana. Oleh karena itu saya mencoba mengelaborasi apa makna berdaulat dalam konteks keacehan. Jadi visi misi Jokowi yang nasional itu juga bisa dielaborasi dalam konteks keacehan, bahwa kedaulatan itulah yang menjadi salah satu dasar konflik Aceh dulu. Ketika Aceh kehilangan kedaulatannya, ketika Aceh kehilangan marwahnya, kemudian dia mencoba bangkit dengan sebuah gerakan separatisme, katakanlah demikian, untuk kemudian mencoba mengembalikan kedaulatan itu. Dan saya pikir Jokowi jika adalah figur yang akan memberikan kedaulatan ini kembali nantinya, insya Allah. Apa bentuk kedaulatan di sini adalah dengan kembali mencoba breakdown segala sesuatu kewenangan yang ada di dalam UU-nya, baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks politik, dalam konteks budaya, agama, dan seterusnya, yang kemudian itu betul-betul menunjukkan Aceh itu berdaulat atas negerinya sendiri, seperti yang dulu pernah
diucapkan, walaupun saya baca di MOU Helsinki itu tidak ada kata-kata itu, yaitu self-government. Tapi sebenarnya inilah yang menjadi kerinduan kita, bahwa Aceh selama ini kehilangan kedaulatannya. Maka dengan jika Jokowi dan JK nantinya kita berharap, dan itu menjadi bagian dari visi misi Jokowi, dan kemudian itu bisa kita breakdown sedemikian rupa melalui undang-undang kekhususan yang hari ini dimiliki Aceh untuk kemudian mengembalikan kedaulatan itu. Itu satu poin. Yang kedua, kemandirian. Bahwa kemandirian ini adalah konsekuensi logis dari sebuah kedaulatan. Ketika kita bisa mengurus diri kita sendiri dan kemudian kita menjadi lebih produktif, disitulah kemandirian itu kita bisa capai. Aceh hari ini barangkali itu juga sesuatu yang hilang, termasuk Indonesia juga sesuatu yang hilang. Bahwa segala kebutuhan sandang pangan dan papan yang barangkali menjadi kebutuhan dasar masyarakat, semuanya adalah berasal dari luar. Jadi kemandirian itu harus dimulai, harus dilihat dalam perspektif bagaimana membangun produktivitas orang-orang Aceh di dalam bidang sosial politik, ekonomi dan sebagainya, untuk kemudian dia mampu tampil secara mandiri, termasuk misalnya dalam konteks nasional. Jadi persoalannya hari ini adalah bagaimana kekhususan yang ada di Aceh ini mampu memberi kita nilai-nilai yang membangun bangsa Aceh ini menjadi bangsa yang mandiri dalam konteks NKRI tentunya. Kemudian hal yang ketiga adalah kepribadian. Salah satu problem mendasar dari bangsa ini termasuk juga Aceh adalah problem kehilangan kepribadian. Kepribadian yang paling mendasar di sini adalah semangat keorang-lainan. Bagaimana diri kita itu mampu melihat orang lain sebagai teman, sebagai saudara, sebagai orang-orang yang selalu kita butuhkan untuk membangun sebuah kerjasama. Bukan semangat kekelompokan, apalagi individualisme. Yang inilah yang menjadi sesuatu yang membuat kita kehilangan jati diri yang lain, yaitu kejujuran. Karena kekelompokan, partisanisme inilah yang kemudian menjebak kita di dalam tidak mampu berpikir yang lebih bersifat besar, yang lebih bersifat orang lain, tapi lebih bersifat individualis. Dia oleh karena itu kepribadian yang coba kita munculkan di sini adalah kepribadian yang mampu melihat orang lain sebagai teman, mampu melihat orang lain sebagai mitra dan seterusnya. Karena ini juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh dalam ajaran Islam adalah orang yang paling terbaik, paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Apakah tim ini akan saling membantu tim lainnya yang juga untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan rakyat Aceh? Artinya kita tidak ingin setelah ada tim sukses kandidatnya menang, lalu ada kandidat yang kalah, lalu kita ikut untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan rakyat Aceh. Jadi ini pertanyaan kita berikutnya, apakah tim yang kandidatnya nanti kalah itu akan ikut serta untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan rakyat Aceh? Itu pertanyaan. Tim ya Prabowo dan Hatta, dan pandangan tim dan Jokowi Yusuf Kala terhadap dua fenomena ini, sehingga kita yang ada dalam ruangan ini misalnya mampu menentukan nanti pilihan yang tepat, khususnya kepada adik-adik mahasiswa, ya para orang-orang muda yang barangkali baru kali ini ikut pilpres dan belum sepenuhnya terbuka kepada keadaan-keadaan yang berlaku di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik untuk bicara hak asasi manusia dalam pilpres kali ini. Karena seperti yang sampaikan oleh Pak Saifuddin, terlambat. Jadi kita nggak bicara masalah, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk catatan bagi kita semua. Karena realitasnya seperti yang disampaikan oleh Pak Saifuddin. Jadi kita bicara masalah ada Aceh. Untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Kanda Saifuddin dan Bung Kosat, memang sebenarnya udah nggak menarik lagi, ya. Yang kedua, itu bahasanya disinyalir, diduga, tidak ada satupun yang bisa membuktikan ya bahwa Prabowo diterima. Yang ketiga, yang anehnya ketika 2009
Itu nggak ada yang nyebut-nyebut tuh Prabowo pelanggar HAM, Juli aktivis ketika berpasangan sama Megawati. Nah, hari ini tiba-tiba Prabowo maju sebagai capres, itu diungkit lagi. Artinya ada motif politik. Kita duga dan kita masih duga juga. Mudah-mudahan enggak. Demikian saja. Oke, silakan Mas Hendra. Salah satu alasan kenapa saya memilih belasan nomor 1 itu kira-kira ada berapa orang yang bisa diseret. Kalau berdukung di sebelah gua, kira-kira ada berapa orang yang bisa diseret. Dan siapa yang paling memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menyeret itu? Karena selama ini persoalan pelanggaran HAM itu problemnya kadang-kadang bukan lagi soal pada ayat-ayat hukum atau bukan lagi pada kelembagaan hukum, tapi kemampuan dari semua pemimpin di semua level untuk menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Apalagi dalam konteks militer ada semacam moral politik di sana bahwa atasan itu adalah penanggung jawab yang siap bertanggung jawab. Dan hal itu saya lihat ada pada pribadi Prabowo. Karena kan kalau kita ikuti dulu, saya soalnya bagian dari perjalanan itu. Pada tahun-tahun 98, 99, itu tidak ada satupun istilah pecat. Kontras bahkan pada saat itu memprotes keras pembentukan DKP karena itu tidak sesuai. Pertama satu menanggapi bahwa saya nggak setuju ya satu pernyataan saya adalah logikanya ngawur dan juga amoral. Ya, nyumbang dari bos. Nyumbang. Pernyataan kausa bahwa tidak sepakat dan tidak relevan lagi, ya, justru salah. Di mana-mana yang namanya pesta demokrasi, apakah pileg ataupun pilpres, itulah kesempatan rakyat untuk menunjukkan aspirasinya sekecil apapun. Nah, ketika kita dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara Indonesia punya sejarah masa lalu, punya problem di masa lalu, khususnya dalam persoalan pelanggaran HAM, masih ada keluarga korban, teman-teman yang masih lagi belum diketahui sampai sekarang, yang memang harus dituntaskan. Dan jadi saya kira ketika ada isu atau upaya untuk melakukan advokasi lagi dengan menggunakan saya kira itu hal-hal luar biasa. Dan juga saya tidak melihat bahwa ada satu bukti bahwa cuma pada pilpres saja isu persoalan pelanggaran HAM ini diangkat. Toh teman-teman di Jakarta, teman-teman Kontras, teman-teman LBH tetap secara rutin kita bisa melihat ada pertemuan rambuan, ada pertemuan rutin bulanan, bahkan hampir setiap tahun itu diagendakan. Jadi saya kira itu nggak relevan sama sekali soal itu. Jadi satu lagi saya utamakan bahwa itu logika yang ngawur dan juga amoral. Kemudian kedua, memang susah untuk menghakimi masa lalu seseorang terhadap impian-impiannya. Jadi kalau secara moral, kan ini ada orang yang sudah berbuat celah di masa lalu, dia bertobat, ingin berubah. Nggak fair rasanya. Tapi sebentar, ya, yang saya mau sampaikan itu dalam wilayah pribadi. Ketika pilpres ini belum menjadi wilayah publik, jadi soal track record, soal reputasi itu akan jadi sangat penting, akan sangat menentukan, akan sangat menentukan proses pemerintahan ke depan. Jadi saya kira sekali lagi saya sampaikan bahwa logika untuk menafikan persoalan HAM itu logika yang bisa dibilang ngawur dan sekaligus amoral ketika itu dikeluarkan oleh teman-teman aktivis sendiri. Bahkan kemarin saya juga agak kaget ketika seorang Andi Arief, ya kan, ada yang memposting pernyataan. Saya kira pernyataan Andi Arief dalam makna positif, tapi kemudian ada yang mengklaim bahwa Andi lebih punya
punya moralitas karena dia adalah salah satu korban militan untuk mengungkap hal seperti itu, saya kira itu justru yang satu tindakan yang amoral yang hanya mempolitisasi apa yang dimaksud oleh Andi Arief. Saya kira ini hanya meluruskan saja ya. Terus kemudian satu hal lagi, pertanyaan persoalan yang kita bahas di sini kan soal Jokowi dan Prabowo, figur Prabowo. Jadi ada bahwa ada problem, memang ada beberapa problem di kalangan jenderal-jenderal yang mendukung Jokowi saya kira. Tapi persoalan sekarang kan gini, yang kita membahas ini saya bilang ini persoalan kita membandingkan visi misi, reputasi, visi misinya Jokowi versus Prabowo. Nah, kalau saya kira dalam konteks Aceh, seperti yang pernah disampaikan sebelumnya oleh Pak Fuad tadi bahwa semangat daripada MOU, semangat perdamaian dan kedua soal desentralisasi tadi, penguasaan kekayaan alam walaupun kita sudah didukung oleh WPA, konkretnya apa? Saya nggak percaya RPP Migas dan RPP kewenangan adalah jawaban semuanya. 10 tahun Hatta jadi menteri nggak jadi masalah, 5 tahun JK jadi wakil presiden nggak terjadi apa-apa. Ke depan apa? Satu lagi, saya pengen banget sebenarnya nyerang Golkar, tapi karena teman saya banyak yang di Golkar, saya juga jadi nggak tega, karena nanti pertama, bagaimana kedua kubu ini mempertanggungjawabkan tentang ide disintegrasi Aceh yang ada. Sekarang ada ide ala Abbas yang ada. 2 minggu lalu saya hadir di acara deklarasi relawan Jokowi. Tagore yang dari PDI Perjuangan dan Ramadhan Luis yang dari Nasdem, mereka mengajak mahasiswa untuk mengkonsolidasikan isu untuk pemekaran ala Abbas. Jadi bagaimana kubu Jokowi melihat kita sekarang ngomong Aceh, tapi orang-orang internal Jokowi JK ngomong tentang pemekaran bagaimana Aceh dipecah jadi 3. Bagaimana kubu ini mempertanggungjawabkan isu itu dalam frame kita sebagai Aceh yang ngomong hari ini sebagai Aceh. Tapi kubu Anda ngomong Aceh ini akan dibagi 3. Bagaimana kubu ini mempertanggungjawabkan hal itu. Lalu kedua untuk isu KKR, HAM dan sebagainya. Bagaimana kedua kubu ini bisa memainkan atau basa-basinya atau mempertahankan kenyataan bahwa di balik kedua capres ini ada orang-orang yang melanggar HAM. Jadi ketika kubu Jokowi bilang bahwa kubu Prabowo tidak konsisten terhadap isu-isu KKR, isu-isu HAM segala macam, di balik kubu Jokowi itu lebih banyak aktor-aktor pelanggar HAM-nya. Ada Wiranto di tragedi misalnya di Timur-Timur. Walaupun kita lihat Timur Timur sudah menjadi negara lain, tapi itu dia menjadi bersalah dengan rakyat di sana. Lalu ada AM Hendro Priyono misalnya dalam kasus Munir. Saat Munir itu bunuh dia kepala BIN, yang diikutinya Mudi. Lalu ada Luhut misalnya, juga menjadi petinggi Kopassus ketika Aceh dulu Masa Dom. Bagaimana kedua kubu ini melihat hal itu? Sedangkan Prabowo kebetulan dia danjennya. Bagaimana kubu ini bisa mempertanggungjawabkan basa-basi bahwa keduanya bersih dari HAM, sedangkan kedua juga menjadi aktor pelanggar HAM di masa lalu. Mungkin itu saja. Terima kasih selalu untuk saya mau bilang bahwa HAM itu adalah instrumen of justice, instrumen keadilan, bukan instrumen politik. Yang kedua, yang jadi penting buat saya yang tidak membingungkan adalah bagaimana nanti kawan-kawan yang sekarang berada di Jokowi JK menggunakan label rel ini mengontrol jalannya pemerintahan Jokowi jika Jokowi terpilih. Kekuatannya apa? Kekuatan relawan ini apa? Fungsi kontrolnya bagaimana? Pertanyaan saya itu. Jadi maksud saya apa yang bisa kawan-kawan kasih support misalnya ke dalam Jokowi JK soal kebijakan Aceh. Sekarang kita harus pahami bahwa harus saya nggak tahu kalau masuk atau tidak, tapi bagi saya Aceh tidak lagi menjadi hotspot di mata nasional ketika di tahun 2009 kita 97% ke SBY pada saat itu, sehingga Jakarta nggak ada lagi beda kita sama Salatiga, Boyolali. Tidak ada lagi beda. Maka kita selesai tahapan itu.
Sekarang kita berbicara bagaimana Aceh ini ke depan. Aceh nggak ada lagi cerita kita berbeda, nggak ada lagi kita udah sama. Aceh udah sama, nggak ada lagi khusus. Hingga maka modal-modal yang ada ini bagaimana kita kapitalisir, PA, ULSD dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya bagaimana kawan-kawan yang ada di Aceh yang bekerja di Jokowi BK ini bisa membawa amanah orang Aceh di tubuh Jokowi BK. Karena ramai relawan, nggak partai, nggak dari parpol. Saya juga hari kemarin saya kira ada dari parpol, tapi ternyata nggak ada dari parpol. Ini bagaimana mekanismenya nanti? Mau ngawalnya bagaimana? Saya pikir itu yang mau saya tanya. Terima kasih. Kebijakan politik. Jadi oleh karena itu tidak bisa sebuah instrumen of justice itu berdiri sendiri tanpa ada kebijakan politik. Dan kebijakan politik itu sangat ditentukan oleh pimpinan tertinggi. Kira-kira itu salah satu yang kemudian kita perlu memastikan siapa yang menjadi presiden ke depan. Untuk kemudian bisa berbicara lebih lantang atau lebih terbuka, lebih bebas tentang bagaimana proses penegakan HAM ke depan. Pertama, bagaimana misalnya proses pelanggaran HAM berat masa lalu itu bisa kemudian menjadi tempat kita belajar untuk kemudian membangun masa depan tanpa melakukan pelanggaran HAM kembali. Gitu. Kemudian bagaimana kami yang relawan, bukan partai ini, memiliki mekanisme yang terset up dari awal untuk kemudian bisa menyampaikan apa-apa yang sudah menjadi bagian dari aspirasi kami, juga aspirasi masyarakat. Memang secara formal itu belum ada, tapi kita sebagai rakyat, sebagai orang yang punya katakanlah daya tarik tertentu terhadap suatu pimpinan, kita bisa menyuarakan ini baik secara bersama-sama dengan mengajak masyarakat pendukung untuk kemudian melakukan sesuatu, memberi petisi atau apapun bentuknya yang merupakan kontrol sosial juga bisa, yang kemudian ini bisa kemudian melahirkan perhatian capres yang nantinya jika Jokowi menang. Dan untuk itu kami lihat bahwa Jokowi itu tidak memiliki kesulitan untuk mendengarkan publik, karena salah satu bentuk penjabaran konkret dari demokrasi yang dia pahami adalah bagaimana mendengar rakyat. Inilah yang kemudian membuat kami gampang untuk nantinya jika ada aspirasi dari masyarakat bisa kita sampaikan dengan baik kepada Aceh lensa